saya belum lihat yang terakhir. Tadi ke kamar kecil. Bisa dilihat yang terakhir. Mohon maaf, Pak Goreng. Oke, Acara tadi. Pak Aris, saya keluar kita dibuka sama Romo dulu ya. Oh, oke. Silakan Romo. Oke, baik. Mari kita buka teman kita dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur padamu karena Engkau berkenan untuk mengumpulkan kami bersama di dalam ruang Zoom ini untuk membicarakan mematangkan acara kami besok sore, pelantikan pengurus IKDKI wilayah Yogyakarta ini. Kami agar percakapan kami, rencana-rencana kami bisa semakin matang dan juga Kau berkati juga untuk acara kami besok sore agar semuanya juga bisa berjalan dengan lancar dan baik. Semuanya kami mohon kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, terima kasih. Maaf, saya masih dalam perjalanan. Oke, silakan Pak. Oke, Romo, saya. Jadi kita mau mematangkan acaranya. Lalu nanti kita lihat ya acaranya bersama-sama ya. Tempatnya tadi diusulkan bukan di aula, tetapi di ruang tempat kami rapat tadi. Hanya Romo Effendi sih bilang kalau di ruang lalu bergema suaranya. Bagaimana baiknya ya? Katanya sih, kalau tadi kan hujan deras sekali waktu kami di sana. Itu memang basah ya, ditampukan itu terbuka ya di aula itu. Atau lalu agak masuk ke kapelnya ya. Jadi memang ada dua kemungkinan itu. Tadi kan Bu Lis tadi juga ada, kemudian Bu Yohana belum ada ya? Oke. Tadi ada yang baju biru tadi, Pak siapa tadi? Kayak saya lihat di fotonya tadi. Baju biru. Yang sebelah kanannya Romo tadi kayak saya lihat. Oh, itu Brian, itu mahasiswa yang tinggal di sana yang akan bantu kita untuk persiapan tempatnya ya. Bulis, terus sampingnya Bulis siapa tadi yang baju hitam? Bu Yohana. Bu Yohana. Oke. Ya. Jadi kita, tadi sih kita memikirnya kalau pas hujan begitu memang lebih baik di dalam dalam ruang. Hanya memang kalau bergema sejauh mana ya kita belum nyoba sih kalau bergemanya seperti apa ya. Ya. Apakah kalau di dalam kapel memungkinkan, Romo? Di dalam kapel. Artinya mengantisipasi kalau memang besok sore juga kejadiannya hujan deras seperti hari ini gitu, sehingga mungkin akan jauh lebih nyaman untuk semuanya. Iya, di kapel tadi tadi kan tidak dibuka, saya hanya melihat dari luar. Saya tidak tahu persis itu kapelnya besar ya. Yang pernah di kapel sana siapa ya? Apakah kalau untuk ber-15 mungkin cukup, Romo. Cukup nyaman. Cuma mungkin mungkin tidak jadi pakai kursi memang kalau di kapel. Oh, kalau di kapel itu lesehan ya? Lesehan. Yes. Oh ya Romo Ruki, ini saya memantau sambil jalan Romo, sambil mengabarkan, mohon Bapak Ibu, ini teman satu angkatan dulu Romo waktu di Medan Utama, masih ingat Joko Triputranto Kancil ya Romo ya? Oh iya, ya. Ya, Joko, ini betul. saya dalam perjalanan ke Pantrapih karena tadi jam 7:30 Joko Kancil dipanggil Tuhan Romo. Ini saya di jalan Romo. Saya naik mobil sambil saya berdoa. Jadi Pak Manto menuju ke ruang jenazah di Pantrapih Romo. Oh iya, oke, baik. Ikut berduka cita ya, oke. Amin, kami sampaikan ke teman-teman angkatan Romo. Ya, baik, ya, makasih. Ayo Bapak Ibu, Romo, itu susunan acaranya bagaimana? Coba tolong di-share lagi. Yang itu dulu dimatangkan yang tempatnya. Iya, di-share lagi aja.
Tempatnya nanti aja kalau gitu. Ini sudah saya share, Romo. Belum Oh, kelihatan sudah ya? share. Oh ya, oke, baik. Nah. Oke, oh ya betul, oke. Sebentar, saya tak ganti. Kok tidak muncul di sini ya? Saya tak ganti ke laptop dulu ya, sebentar. Silakan diberi komentar saja teman-teman ya. Romo, kalau dilihat dari alokasi waktunya 18.20 sampai 18.40, ini 4 orang yang memberikan sambutan ini itu mendapat 5 menit 5 menit. Cukup nggak, Romo? Termasuk Romo besok. Itu masih mute itu Romo punya ini. Romo punya audio ya. Oke. Ya, saya kira cukup. Cukup ya? Nggak apa-apa. Oke, cukup. Ada masukan lain lagi Bapak Ibu? Tadi usulannya makan malamnya setelah penutup, Romo. Kemudian setelah penutup ini kita keluar dari Zoom dan kita bisa makan malam. Iya, betul. Oke. Ya, oke, baik. Misa dan pelantikan, oke. Kemudian pentas seninya nggak jadi. Tadi Bulis nggak usah lah. Nggak usah pentas seni ya? Iya. Tadi Bulis merasa nggak usah lah, ya sudah nggak usah, nggak apa-apa. Lalu, nah ada sambutan Ketua IKDG, lalu pengurus pusat, lalu Bu Esti, lalu Romovikep. Nah setelah Romovikep itu lalu ada ini, nah pentas seninya nggak usah karena nanti ada penjelasan dari pusat mau apa ya, presentasi kegiatan dan program ya. Jadinya di atas jadi aja. katakanlah berarti ada di sini ya, Romo ya, di sini baru ya. Kita buat kolom jadi baru. Ya baru setelah sambutan, kemudian yang presentasi itu diedit itu, dihapus Pak Boris. Iya. Pentas seni itu loh. Iya. Ya, yang pentas seni dihapus. Di sini dulu kita presentasi ya. Oke. Itu presentasi dari pengurus pusat. Oke. Berarti ini waktunya 18.05. Tadi sambutannya 4 berarti 20 menit ya. Oke, sampai 25. Berarti kan 18.25 sampai 18. Ini 18.05, Romo. 05 sampai 18.25. 25 ya. Lalu nah, acara presentasinya berarti 18.25 sampai 55 gitu ya. Lalu jam 7 kita tutup gitu. Oke. Cukup ya, Romo ya, 18.25 sampai 18.40 presentasi pengurus pusat. 15 menit itu udah lama. Oke, ya kita lihat aja. Pokoknya ini acara terakhir lah. Setelah itu, lalu tutup. Ya, oke. Tadi Pak Ferry sih bilangnya kalau sekitar 30 menit gimana?
Lagi mana? Nggak apa-apa atau sampai jam 7 gitu? Atau terlalu panjang? 30 menit presentasinya. Sudah, mohon maaf, sudah dari jam 16.45 loh, resminya itu. Ini iya kelamaan Romo. Kelamaan Romo. Nanti Ini filenya saja, ada filenya 15 PPT. menit dia presentasi di sini. Cukup 15. Kalau nanti filenya sudah disiapkan, nanti filenya suruh ngirim untuk Iya. dipelajari lagi. Oke. Ya, baik. Oke. Iya, oke, baik begitu. Lalu, ya sudah itu. Itu saja acaranya kita itu, betul. Ya. Romo, nyun Ya. sewu, yang untuk yang pembukaan, berarti pembukaan dulu baru nanti lanjut misa atau mau langsung misa supaya nanti pembukaannya itu setelah misa selesai supaya kita tinggal ibaratnya formal ya Romo. Kalau misalnya seperti itu bagaimana atau mau tetap soalnya saya lihat contoh yang kan saya searching pakai kata ikatan dosen Katolik itu misa dulu, terus habis itu ada acara gitu ya. ya pembukaan baru Indonesia Raya dan itu supaya nggak gantung juga mungkin kita persiapkan ya baik, nggak apa-apa sih, boleh bisa. Ya, oke, jadi pembukaannya digeser ke bawah ya. Nyatu, jadi mungkin bisa lebih singkat juga kan. Jadi mungkin pembukaan tidak lama karena sudah misa. Enggak, pastinya antara liturgi dan non liturgi itu lalu kelihatan dipisah. Kalau ini kan liturgi dengan pembukaan itu kan non liturgi, lalu misa itu kan liturgi. Alangkah baiknya ya misa itu liturgi, lalu ya pembukaan dan sebagainya itu masuk yang non liturgi. Kalau pendapat saya loh. Ya, lebih baik begitu. Kalau begitu di sini persiapan aja ya, persiapan misa ya. Oke. Ya, itu boleh malahan. Ya, persiapan misa. Tetap Bu Widya ya, Ibu Widya. Terus di sini berarti kita setelah misa baru pembukaan. Pembukaan ya. 18.00 sampai 18.05 bisa cukup. Cukup 5 menit cukup. Cukup Romo. Hanya kata-kata pengantar saja kan. Ya 5 menit cukup. Cuman pembukaan itu belum lengkap menurut saya. Pembukaan apa ini mestinya? Pembukaan pelantikan pengurus gitu. Ya. Pembukaan acara. Oke. Nah. Pas pengantar MC dari. Ya, oke. Tapi pelantikannya kan sudah di misa. Pembukaan acara gitu aja. Atau? Karena ini setelah iya Romo, harusnya karena gini tadi makanya pembukaan di atas karena di misa itu ada pelantikannya. Enggak tetap di situ, hanya lalu kalau judulnya kan pelantikan kan sudah, berarti pembukaan acara apa? Ramah tamah. Pembukaan ramah tamah. Oke. Pelantikannya di blend di dalam misa nggih Romo. Ya, pelantikannya di dalam misa. Pembukaan acara Ramatama ya. Ya, pembukaan acara Ramatama gitu saja. Ya, betul. Ya. Oke. Ramah tamah di ini Pak, kurang H. Bisa ya tulisannya Romo. Bisa. Itu bisa. Ya, pakai apa? Strip, pakai strip. Pakai penghubung maksudnya. Ya, 18.05 sampai 18.10 ya. Ya, 5 menit. Sampai
18.30. Ini 18.30 45. sampai 18.45. 18.45 sampai 50. 18.50 sampai berapa butuh 30 menit 19 sampai 19 saja, Sampai 19 saja ya. supaya ya 19 itu pulang. Ya. Ini makan tentara cepat. Nggak, makan malamnya nggak usah ditulis gimana? Iya, nggak usah. Tidak usah ditulis juga baik, Romo. nggak apa-apa ya udah itu di Keluarin ya. aja udah Ya. ya, ya. Internal aja kalau kita makannya setelah selesai. Nah, Ya, selesai Aja. acara kok ini. nah, udah Oke, gitu ya. Ini langsung aja sampai ke 19 deh Romo ya. ya, Ya. Oke Udah. ya. Nanti Begitu ya. mau dimakan di situ dibawa pulang udah monggo yang sederhana. Oke, kalau susunan acaranya sudah di ACC, berarti kita langsung ke ini ya, berita acara ya Mo ya. Ya, oke. Makan malamnya di sana Pak, karena kita mau ramah tamah betulan ini. Jadi kita mau bicara-bicara mengenai program kita, gitu ya. Jadi nanti saya mengumpulkan nanti dari Pak Aris, dari Pak siapa kemarin, beberapa itu ya, dari Penelitian penelitian itu Pak Tulung atau Pak? Oh iya Pak Tulung ya, Atau Pak Tulung. Kemudian pengajar pendidikan kemarin Pak siapa tuh? Saya juga jadi nggak ingat ini. kalau di WA grup ini yang sudah respon itu nanti tinggal nanti kita bicara itu sebentar ya. Tapi sekarang apa Pak Goris? Ini berita acaranya. Ya. Saya mau share dulu ya. Silakan ya. Nah, berita acaranya seperti ini Mo. Oke. Ini hanya ini aja dulu, nanti kita ini. Jadi berita acara pelantikan pengurus Ikatan Dosen Katolik Indonesia wilayah Yogyakarta dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini Sabtu 2 April 2002 jam 17 sampai dengan 19 WIB bertempat di Pusat Pastoral Mahasiswa Katolik Yogyakarta, Jalan Dr. Wahidin Sudirosodo nomor 54, Keliteran, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah dilakukan pelantikan pengurus Ikatan Dosen Katolik Indonesia wilayah Yogyakarta. Pelantikan dilakukan oleh pengurus pusat Ikatan Dosen Katolik Indonesia. Yogyakarta 2 April 2022 yang melantik pengurus pusat Ikatan Dosen Katolik Indonesia, nanti nama Profesor Abi di sini ya. Kemudian saksi pelantikan ini perlu nggak Romo? Oh tidak ada ya, karena tidak hadir ya. Saksi pelantikan itu bisa kita dari kita Romo itu. Dari misalnya kita ngundang ormas yang lain boleh. Misalnya dari ISKA Mas Julius diundang, nanti menjadi saksi bisa. Menjadi saksi yang dilantik pengurus wilayah Yogyakarta Ikatan Dosen Katolik Indonesia. Jadi ini di sini nanti nama Romo sekaligus nanti paraf. Ini tiga-tiganya nanti tanda tangan. Itu nanti kita mengundang dari ISKA ketua umumnya Mas Julius bisa sebagai saksi. Nanti ini formatnya itu dibuat kayak sertifikat itu loh Romo. Oke. Nah, berita acaranya 1 lembar aja. Jadi ini untuk pegangan kita nanti supaya kita itu dianggap legal gitu lah.
Mungkin kepengurusan kita itu berapa tahun ya, Mo ya? 5 tahun. 5 tahun ya. Berarti nanti dicantumkan di sini nggak berita acara ini berlaku sampai dengan kalau misalnya di pelantikan pengurus di situ bisa nggak ditambahi 5 tahun? Jadi dengan masa jabatan. Bisa aja. Jadi berita acara nanti di bawahnya di sini. Berita acara ini berlaku sampai dengan tahun 2000. Bukan berita acaranya, tetapi kepengurusan itu masa dengan masa jabatan 5 tahun. Jadi gimana istilahnya? Judulnya itu loh Mas. Jadi ditulis di MISA Ikatan Pengurus Wilayah periode 2020. Ya. Pada hari ini Sabtu, benar juga itu. Ada tulisannya telah dilakukan pelantikan pengurus Ikatan Dosen Katolik Indonesia Wilayah Jakarta periode. Baik. Sampai 2022 sampai 2027. 27 ya. Ya, baik begitu. Begitu ya, Mo ya. Nanti untuk penulisan ininya yang saksi ini kita minta nama. Untuk saksinya kalau fixnya dari ISKA nanti kita bisa hubungi. Kalau sudah fix nanti kita buat dalam cetakan besok dalam bentuk sertifikat. Itu kan bisa 3 nama, ada 3 ketuanya. Bisa ambil salah. Misalnya ketua umumnya Mas Julius bisa dihubungi. Iya. Kira-kira bisa enggak ya? Nanti tergantung Romo lah itu kalau itu. Kemungkinan yang lain siapa? Itu kan ada Mas Julius, ada Mas Bowo, ada Mas Tony, ada Mas Tri. Kebetulan saya ada di situ. Kalau nanti serius saya bisa membantu menghubungi Romo. Baik. Ya, coba saja ya. Mungkin dipastikan malam ini sekalian, artinya kan kita menulis soal. Sekarang nanti malam ini saya pastikan dari mereka berempat itu siapa yang siap. Baik. Ya. Bu, maksudnya Pak Bowo itu Pak Bowo dosen Atmajaya, Bu? Iya, silakan Mas Rino, saya kontak. Pak Bowo Atmajaya itu lagi sakit, berarti Mas Tony. Ada kemungkinan, maaf, Mas Bowo baru sakit. Mas Tony, atau Mas Tri, atau Mas Julius. Tapi nomor 1 Mas Julius dulu. Romo Ruki deket sama Mas Julius. Mas Julius. Julius Hernondo, temen joget toh. Ya, baik. Romo Ruki saja, lebih adol. Atau Romo Effendi bisa kan, Romo? Romo Effendi bisa. Romo Effendi tidak bisa ya, Romo Effendi sedang ada acara. Ya, Romo Ruki hubungi Mas Hernondo. Ya, baik. Sebentar, saya tolong di share lagi Bu, nomornya Bu. Oh ya, baik. Saya rasa begitu ya Romo ya, untuk dari sisi kelembagaan dan kesekretariatannya. Jadi kita sudah membuat 2 konsep berita acara sekaligus susunan acara ya. Mungkin ada hal lain yang perlu dibicarakan. Misalnya untuk persiapan ruangnya seperti apa. Ada kamera yang standby atau bagaimana? Kebetulan saya punya ini Romo, tapi kameranya kecil, jadi cocok untuk Zoom aja.
Kamera sudah ada kok di sana. Pak Romo. Di BPM ada. Hah? Ada ya? Ada. Ini untuk yang berita acaranya sudah selesai atau belum? Kalau Sudah. belum, ada masukan Pak Aris, silakan. Mungkin perlu lampiran enggak yang sudah dilantik tadi? Oh iya, lampiran. Oh iya, lampiran susunan Mas, pengurus. lampiran pengurusnya itu wajib. Itu masukkan di mana ya? Di sini ya? Ya di bawahnya ini mestinya. Catatan. Iya, di bawah itu kan biasanya kalau habis ada tanda tangan kan di belakangnya ada lampiran. Berita acara ini? Ya. Di lembar yang berbeda Pak Goris. Jadi di lembar kedua begitu. Untuk iya, jangan di lembar sini, di lembar kedua. Kalau lembar kedua ya? Ya. Iya. Kalau di lembar keduanya langsung susunan acaranya aja kayak Pak ya? Susunan pengurusnya aja ya? Iya. Lembar kedua ya. Lembar kedua dari 2 lembar. Terus yang ini lembar pertama dari 2 lembar. Kasih di pojokan itu. Iya. Kalau ini Pak Aris, kita rencananya itu cetak dalam bentuk sertifikat itu loh Pak. Nah, 1 lembar aja. Nah nanti disertai dengan susunan pengurusnya di depannya, di belakangnya. Begitu. Oh, jadi apa namanya berita acara dengan lampiran itu 1 lembar maksudnya? Saya nggak ngerti. Berita acara 1 lembar, kemudian lampiran itu lembar sendiri. Mungkin nanti kan susunan pengurus itu bisa sampai 2 lembar ya, karena ada perkembangannya Romo ya. Ya. Apa kita sekarang cek ini aja Romo, cek ke nama-nama Bapak Ibu yang barangkali ada yang tertulis salah atau gimana? Ya ada yang nggak perlu baptis. Saya baca punya siapa. Bagaimana Mo? Mas Guru, mohon maaf itu di judul berita acara itu langsung periodenya ditulis di bawah itu di judulnya itu loh, berita acara pelantikan pengurus ikatan itu periode 2022-2027. Makasih Bu. Sampai, jangan minus ya. Sampai dengan periode 2022 sampai dengan 2027 ya. Ya. Nah, gitu ya Bu ya. Periode tahun. Periode tahun, tulis tahun Mas. Tahun. Periode tahun 2022 sampai dengan 2027. Nah, sampai dengan. Nah. Gitu ya. 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 Sip. Kalau di sininya seperti ini aja. Ya, kalau di sini tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Oke. Dilakukan pelantikan pengurus. Gimana Pak Aris, kebesaran atau kekecilan? Ini fontnya berapa? 12. Ini fontnya 12 Pak. 12 oke. Times New Roman atau Arial? Arial kayaknya ini. Belum pengaturan ininya, timesnya, hurufnya. Kita sepakati aja hurufnya Pak, Times New Roman. Saya biasanya kalau yang formal itu Times New Roman. Times New Roman ya. Biasanya loh, saya enggak, kalau Arial itu biasanya bukan untuk kepentingan yang formal. Oke, ya. Terus itu pelantikan itu pelantikan pengurus itu di enter, jangan terusan enter, ya. Itu. Ya, pelantikan dilakukan itu enter.
Bukan yang di dalamnya ini loh. Yang ini. Terus bawah, bawah. Hah? Bukan. Itu udah benar. Oh, kalau ini itu belum ini ya Pak Aris, nanti kita pakai sertifikat ininya. Ini cuman ini aja, cuman kita menyepakati kata-katanya aja. Kontennya saja ya. Kontennya saja. Setelah dilakukan pelantikan pengurus, ini biar seragam sampai dengan ya 22 sampai itu bukan minus ya. Yang di dalam isinya ini loh. Pelantik periode 2000 periode tahun 22. Kita pakai kata-kata ya Pak ya? Iya. Tahun ini kan bahasa yuridis soalnya. Tahun sampai dengan tahun. Nah, udah. Oke, titik. Nah, sampai dengan nanti huruf kecil. Iya, itu jangan huruf besar. Oh, huruf kecil ya? Iya, huruf kecil. Ya. Yang besarnya yang tahunnya aja. Terus sampai dengan tuh huruf besar dihapus, yang huruf berikutnya dihapus. Yang judulnya tadi itu pengurusnya jangan di bawah. Pelantikan pengurus itu betul toh? Di atas. Di atas ya? Bawah. Iya. Pelantikan pengurus. Berita acara pelantikan pengurus. Oh, ini pengurusnya naik ya, Bu ya? Iya. Pengurus ini ikatannya di bawah ya? Iya. Oke, sip. Kalau dikasih singkatan boleh enggak? Karena secara resmi sudah punya singkatan itu, IKDI itu. Belum ada kita ya, Pak. Dikasih singkatan ya? Ikatan Dosen Katolik Indonesia dalam kurung IKDI. Iya, kalau ada ya terus dikasih. Singkatannya sebelum wilayah Yogyakarta itu loh, Mas. Wilayah Yogyakarta itu mestinya. Enggak, kalau yang Jakartanya sudah, tapi yang kitanya itu loh. Ya, tapi kan kita nginduk ke Jakarta toh. Berarti kan IKDI-nya sudah. Ya udah, itu aja. Ya, udah gitu aja. Terus yang bawah juga itu pengurus ikatan dosen itu ya IKDI. Nah, cukup. Karena kalau nanti mau didaftarkan kan tinggal menyampaikan ke IKDI. Kalau kita mau ke Kesbangpol itu loh. Ya, siap. Karena yang tawarannya Pak Goris itu kalau nggak institusi nggak bisa. Ya, kemudian kalau saksi pelantikan nanti nunggu Romo Ruti. Ya. Kok masih centang 1 ya? Belum dibaca Romo kalau centang 1. Malah belum dibuka. Ya, belum dibaca aja belum. Belum masuk ya. Tapi Mas Yulis itu termasuk rajin Romo. Oh ya, oke. Ya, moga-moga. Ya, nanti kalau Mas Yulis tidak bisa pasti akan mengutus Tony atau Mas Anu. Mas Tri. Romo, sekedar pemberitahuan aja Romo. Di pastoran itu kan juga itu menggunakan Fox Point juga kan menggunakan alamat di sana Romo. Iya, karena itu kan sekber, Mas. Iya, apa baiknya kita juga di sana Romo daripada nanti ke alamatnya tinggal Romo. Gimana Pak? Sekretarisnya dulu pernah dibahas Mas Goris. Kita gitu. Pernah diskusi mau di tempatnya Romo di Puskat itu loh. Dulu pernah saya usulkan di Romo di PPM itu, tapi kemudian ada yang jawab di mana. Tapi ya monggo malam ini juga sekaligus ditentukan, enggak apa-apa. Silakan Romo. Romo nyamannya dari segi kenyamanannya aja Romo. Kalau misalnya nanti Romo merasa nyaman ya nggak apa-apa. Nah, karena kita ini kan kantornya sendiri enggak apa-apa.
Karena kita ini kan nggak berkantor, Romo. Tapi pasti ada yang cari-cari gitu loh, sekretariatnya itu di mana, mau bertamu ke sana, kayak gitu. Sekretariatnya di kantornya Romo di kampus 5 Sanata Dharma Kota Baru, enggak apa-apa, Romo? Enggak apa-apa sih. Ya, Romo. Lebih baik itu, Romo. Ya. Kalau nanti di BPM memang harus ada yang ke sana setiap saat. Iya. Kalau ada surat-surat lebih cepat sampai tempatnya Romo. Di kantornya Romo saja. Ya, setuju. Okay. Yang pasti kantornya tidak boleh virtual. Nanti kalau virtual repot semuanya. Online YouTube. Terutama nanti kan undangan-undangan itu ya dari luar ya, dari akun ini siapa? Iya. Kan harus ada akun sing iso streaming YouTube. Ya itu nanti termasuk yang kita bahas besok malam, Romo. Kalau kita setelah ini kan kita punya paham ADART-nya itu ya, Romo ya. Kalau mau ke Kesbangpol kita kan harus punya nama organisasinya, alamat sekretariatnya di mana. Nah, nanti langsung diisi aja alamat kantornya Romo itu. Iya. Nah, kalau ini sebagai tempat untuk pelantikannya bisa di BPM-nya bisa. Mas Gores, kalau besok kita datangnya jam 4 itu terlalu awal itu. Iya, pokoknya kita itu yang penting jangan sampai jam 5 lah. Sudah sampai sana ya. Kurang 5 menit boleh. Persiapan tempatnya, Bu. Oh iya. Persiapan tempat. Ya, jam 4 lebih dikit lah gitu kan, 4:30 sudah dibuka Zoom-nya ya. Nanti kalau kita masih wirawiri kan nggak nyaman juga. Sambil nanti kan juga JR sama yang Jakarta sudah oke belum gitu loh. Terus nanti mau formasi gimana itu kan perlu perlu koordinasi juga. 1 menit nggak apa-apa. Ya. Jadi kita mau berapa jam itu di BPM? Dengan acaranya, dengan persiapan. Ya. Berarti nanti Romo masih mau ramah-ramah tamah bener-bener. Yang ramah tamah itu ya. Kita cuma ber-14-15 ini. Iya. Ya. Jadi ya, baik ya. Tapi ini sudah selesai berita acara Pak Gores? Sudah selesai Romo, tinggal kirim nama aja untuk saksi itu. Oke. Kita Julius belum menjawab, belum membaca. Ya sudah, nanti kita tunggu. Tolong ditayangkan ulang yang agak ke atas tadi, yang bawahnya belum lihat saya. Oh, ditayangkan ulang ya? Berita acaranya. Yuk. Dinaikkan. Ya. Digeser ke atas ya. Terus. Yogyakarta. Itu sebelum di Yogyakarta ditulis ditetapkan gitu. Yang mana Pak? Ditetapkan di sini ya? Iya, ditetapkan ya. Ditetapkan di oke. Dah cukup itu. Oke. Nah, itu bahasa hukum. Bahasa hukum ya. Ini dikasih bol enggak? Yogyakarta itu Pak. Hah? Kasih bol. Ya boleh. Ya. Boleh ya. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal. Sesudah koma, Mas. Sesudah koma pada tanggal. Di Yogyakarta koma pada tanggal. Koma. Ya. Di Yogyakarta koma pada huruf kecil. Ya, kecil ya. Tanggalnya ya kecil enggak apa-apa. Pada tanggal. Nah, komanya hilang itu. Koma berikutnya hilang. Ya. 2 April. Sip. Tahun setelah April tahun 2020. Setelah April tahun
Nah, itu baru ya secara yuridis yang pelan. Tanggalnya titik. T-nya itu Titik enggak, Pak? Titik. Titik, udah. Tahunnya kecil aja, gitu. Sebentar, harinya belum ada itu. Yang coba dilihat ke atas lagi. Harinya udah ada belum? Sudah ada di atas. Coba. Yang di atas. Oh, Mas Nondo bisa, Mas Julius bisa ya? Udah jawab. Oke. Pada hari, ya. Harinya H kecil. Pada hari H kecil. Sabtu. Tanggal. Nah, udah. Cukup. Cukup ya? Pada hari Sabtu jam. Itu kok sampai jam 19 ya? Nanti itu sampai jam 19 ya. Rencananya sampai jam 19 betul nggih? 17 sampai 19 ya. Ya, sesuai dengan random acara tadi, Mas. Oke, ya udah. Sampai dengan itu ya, jam 17 sampai dengan bahasa hukum kalau minus enggak boleh. Di atas sendiri itu loh. Yang tanda penghubung itu loh, Mas Geris. Itu ya. Sampai dengan ya. Sampai dengan. Ya, itu nanti sampai dengan. Nah, minusnya dibuang. Oke, sip. Oke. Tempat tinggal di Pusat Pastoral Mahasiswa. Alamannya udah bener ya, Wahidin Sudirosoto 54 iya, Pak. bener ya? Sudah saya cari di internet tadi. Oke, bener ya, nggak boleh salah saya. Pelitren kecamatan. Kode posnya itu ditulis enggak, Mas? Biasanya ditulis ya. Nek kode ditulis lebih bagus. Kode posnya ditulis ya? Iya. Sebaiknya ditulis. Saya carikan dulu ya. Tadi sudah ditulis. Oh, lupa. Yuk. Bagus. Namanya Pak Julius, saya WA ke Pak Guris dulu ya. Yuk, siap Romo. Penulisan tanggalnya 02 atau 2? Bakunya 02. Mohon maaf saya. 02 apa? Itu kode posnya belum ada ya? Yuk. Coba dicari di kode pos. Sudah ada dihapus tadi, jadi luar lagi. Kode posnya ditaruh di mana rencananya? Setelah kode posnya 2. Setelah kode pos 55224. Iya, ditulis di setelah DIY ya mestinya. Setelah kota. Setelah kota. Oh ya, setelah kota ya. Kode pos. Setelah Gondokusuman itu bisa, setelah kota juga bisa. Kode pos itu kan tingkat kecamatan beda-beda. Oh iya, kecamatan berarti. Gondokusuman itu. Bunda, tapi biasanya ditulisnya setelah kota. Jadi Yogyakarta 55224. Ya, betul. Ya nggak apa-apa, setelah kota juga bisa. Setelah kota ya. Yogyakarta, ya. Begitu. Ya. Kota Yogyakarta enggak usah di koma Mas itu, Mas. Langsung kode pos. Nama Mas Julius ditulis sekalian. Saksinya. Cuma 55 itu udah langsung itu kode pos ya. Iya, kode pos. Diketik kode pos itu enggak usah ya. Oh, enggak usah. Ditulis. Enggak usah. Kalau setelah kecamatan ditulis kode pos. Tapi setelah kota enggak usah ditulis kode posnya. Oh. Ini ada gelar enggak Pak Yulis ini? Nama Mas Juliusnya.
Didikte saja Romo Ruki. Oh, sebentar. Tadi saya kirim. Oh, ini ya. Ini saya buka dulu Romo. Dr. Andus. Julius Hernando MM. Pas ya Romo ya. Kok jabatannya enggak ditulis? VCAP DIY. Itu bukan VCAP ya Romo, Mas Yuri itu. Ketua ISKA. Itu sebagai ketua ISKA. Berarti di atas itu seksi pelantikan ketua ISKA. Ya. Ketua ISKA DPD DIY. Ya. ISKA DPD DIY. Oke. Pengurus pusat yang melantik pengurus pusat IR Ikatan Dosen Katolik ini. Itu Profesor Agus itu. Ya. Agustinus PP-nya. Sebentar mau saya lihat di sini aja. Atau pakai singkatan aja Romo ya. Terlalu panjang ininya. Wah, nggak boleh. Nggak boleh ya? Aturan yuridis nggak boleh. Agus. Nggak boleh. Agustinus atau Agus saja Romo? Agustinus. Ya panjang nggak apa-apa, 2 baris. Nggak panjang nggak apa-apa. Agustinus, Bu. Nanti dilihatlah Romo ya. Ini tulisannya. Ya, Oke. Yang penting lengkap kan? Ya, yang penting nanti ukuran tulisannya nanti disesuaikan sehingga tulisan bisa muat semua. Iya. Lalu ini yang di atasnya itu kan dikasih singkatan, sementara ISKA itu ya dikasih kepanjangannya baru dalam kurung ISKA. Siap. Ikatan Sarjana Katolik. Oke, dalam kurung ISKA. Terus yang punyanya Pak Agustinus itu ya di atasnya juga dalam kurung IKDI DKI. Oke. Oh, kok DIK? Ya? IKDKI apa DIK? IKDI. IKDKI. DKI. Terus yang terakhir itu juga itu. Nah. Oke. Nah, dilantik. Ini BA itu apa Romo? Bernardus Agus. Oke, Rukianto IY. Nah. Koma S.J. Nah, gitu ya Romo ya? Titik ya, oke. Kalau tapi jadi jelek ya kalau kecil gitu ya. Nanti disesuaikan aja Romo. Kalau nanti disesuaikan aja. Ya, yang penting kontennya. Yang penting kontennya. Sudah bagus untuk saya. Mas, kalau yang ISKA itu Ikatan Sarjana Katolik Indonesia itu. Ikatan Sarjana Katolik Indonesia, ada Katolik Indonesianya. Nah, itu ISKA, singkatan dari ISKA itu. DPD DIY. Oke.
Tapi ada tanda tangannya nggih di sini toh, artinya. Nanti tanda tangannya waktu setelah pembacaan pengurus. Tanda tangan basah ya. Tanda tangan basah nanti. Tapi yang dari Jakarta ya nanti kita kirim lah lewat ini aja. Lewat. Romo, Mas Julius diberi pesan bawa cap lu. Oh ya, oke. Karena Bawa kalau cap, Mas, di berita acara itu kan sebagai ketua untuk legalitas. Kita belakangan aja mau ya, karena kita harus sepakat desainnya dulu, gitu. Romo. Ya, oke. Ya. Enggak, maksudnya yang belakangan apanya ya Mas Garis ya? Untuk dicap nanti belakangan aja nggak apa-apa. Tapi yang Iska capnya waktu tanda tangan. Iya. Kalau kita punya belakangan aja nggak apa-apa. Pesan sama Mas Julius supaya bawa cap. Oh lah, cap kita dibawa Pak Goris toh. Iya. Maksudnya cap kita itu harus desain dulu, Romo. Nah, sebenarnya 2 jam jadi itu. Coba nanti saya pesan sama Mas Julius. Besok ke Gramedia langsung jadi kayaknya. Sedikit dipesankan kepada Profesor Agustinus itu tidak pakai barcode ya, tanda tangan barcode itu secara yuridis kalau itu berita acara kayaknya harus basah. Iya, harus cap basah, tanda tangan basah. Kalau cuma surat menyurat boleh ya yang barcode itu. Tapi kalau yang tidak surat menyurat harus tanda tangan basah. Berarti harus dikirim ya? Iya, kan tidak harus keburu-buru. Yang pasti dikirim cap pos lalu dikembalikan. Sama ada capnya IKDKI tadi. Oke. Kayaknya sudah nggak ada yang lain lagi ya, Romo ya. Ini tadi diingatkan Bu Lis tentang host dan co-host. Jadi hostnya besok itu Mas Reno. Mas Reno ada enggak nih Mas Reno? Ada Mas Reno. Siap Romo, ya siap. Oh ya, oke. Nanti kan jadi host ya untuk Zoom-nya. Lalu nanti co-hostnya itu Brian itu yang mahasiswa yang bantu kita. Kemudian nanti kan perlu teknis saja sih, seperti misalnya kalau ada yang bersambutan berarti di-pin ya, supaya lalu bisa muncul besar gitu ya. Di spotlight gitu ya Romo ya? Iya Mas. Di-pin di spotlight gitu. Iya. Lalu apa lagi? Ini mau ditayangkan enggak yang barusan dibuat berita acaranya, Pak? Filenya mungkin diserahkan ke Mas Reno gitu. Atau Mas Reno ya? Tidak perlu. Saya enggak tahu. Yang acara ya. Oh, yang acara nanti di-share di harus. Enggak, orang pusat juga harus paham ini. Enggak hanya di luring saja. Ya, jadi Pak Agus juga harus dikirim. Dikumpulkan di Mas Reno saja biar nggak bingung nyari filenya, susunannya, kemudian berita acaranya bagaimana gitu kan, bisa ditayangkan. Soalnya nih kan nge-suite, ada yang di marga siswa, ada yang di Jakarta, ada yang sambutan VCAP itu video gitu kan, biar kalau dikumpulkan semua kan enak Mas Renonya nanti. Mas Garis, maaf, itu di judulnya itu susunan acara, misa dan pelantikan pengurus, ditulis tahunnya sekalian, periode di bawahnya itu 2022-2027 supaya konsisten dengan yang di depan. Itu kan sebagai random acara 2002 sampai dengan 2027. Sip. Oke.
Boleh bertanya Romo untuk Ya, tempat silakan Romo. Pak Des. Kalau di ruang yang menimbulkan gema itu nanti yang virtual akan Romo akan sulit diikuti karena kan suaranya double itu kurang bagus. Menurut saya kurang bagus itu. Kalau yang ada efek gemanya itu nanti kalau masuk di ruang virtual di ruang daring nggak itu bagus ya. Jadi tidak nyaman yang mengikuti. Oh, oke. Ya, saya beberapa kali ikut itu kadang kalau itu yang cuma audiens saya suruh di-mute saja, nggak usah diskusi karena itu ya sangat noisy itu, nggak nyaman itu kalau sampai bergema. Oke, jadi maksudnya lalu usulannya apakah lalu di aula saja gitu? Karena tadi hujan deras itu terbukti ngapiuk semua airnya gitu loh. Tadi itu Nah, pas kesana pas hujan deras. Dicari ruangan yang tidak memunculkan adanya nada gema. Nah, monggo. Kayaknya tadi di situ enggak, karena Romo Effendi ngendiko pernah sering dipakai untuk misa Rabu. Kalau misa enggak gema jam 12 sampai jam 13 saya sering ikut ke bulanannya. Ya, tapi tadi sih memang Romo Effendi bilangnya bergema yang di ruang kita tadi Bu. Jadinya gimana kalau memang lebih baik di luar atau di kapel? Kalau di kapel kan memang agak ke dalam, itu kan tidak lampu. Ya monggo nanti. Soalnya kan anak-anak juga sudah tahunya di situ gitu loh. Nah itu saya bisa beritahu mereka malam ini tidak apa-apa. Kan mereka baru persiapan besok siang. Sebentar, kalau di kapel hanya itu tempatnya duduk lesehan ya. Itu lesehan ya. Nah, kalau misal kapelnya lesehan itu sebentar, duduk lesehan selama berapa jam ini? Nggak gini. Nanti yang sepuh-sepuh. Iya, benar Romo. Duduknya di pinggir, bukan maksud saya tempat duduknya tetap dijadikan katakanlah altarnya di dalam, lalu tempat duduknya tetap di luar kapel itu sehingga pakai kursi di luar kapel. Ya itu bagus kalau saya. Romo maaf kalau yang di aula kita ngesetnya duduknya itu lebih agak masuk ke timur itu kan nggak tampu Romo. Nah ya dengan anak-anak UNJ itu kalau Zoom virtual itu ya di aula itu Romo. Oke. Makanya kalau gitu kita ubah lagi ya dari bukan di ruang tetapi di aula tetapi kapel dibuka begitu aja ya. Kursi Romo. Ya. Dan itu loh Romo meja altarnya itu agak geser masuk ke timur dekat kapelnya itu. Jadi supaya tidak tampu kalau hujan deras gitu. Kan hanya kita sekitar 15-20 jadi tidak. Paling 3 deret ya, 3-4 deret ya. 5. Ya kan 3 sudah pas 3 deret. Jadi artinya untuk suara itu tidak gema di situ bagus. Oke. 2 jam di aula bagus, tapi kalau 2 jam di ruangan, ya meskipun pakai prokes, tapi kan 2 jam duduk itu bukan suasana fisik yang tidak mudah kalau untuk saya. Ya, altarnya itu memang tinggi ya di kapel. Ada mejanya biasanya Romo Effendi itu. Tapi dia sendirian, tidak ikut. Karena daring tidak ada yang ikut. Romo Effendi sendirian di situ. Oh, oke. Berarti altarnya kan harus diganti nanti. Diganti meja. Ya, sebaiknya ada meja toh Romo mesti kalau untuk altar itu. Kan naruh lilin, naruh macam-macam kan, naruh gusti. Bukan, maksud saya kalau kapelnya itu lesehan berarti mejanya meja pendek. Padahal kita butuh meja yang tinggi. Nah, kalau saya jangan di kapel Romo, ya itu tadi di aula agak ke timur. Oke. Nah makanya besok kita lihat ya. Jadi katakanlah nanti saya minta Brian untuk mengatur, tapi kita makanya besok kita jam 4 itu maksud saya kalau kita masih perlu mengatur lagi masih ada waktu begitu loh. Ya. Romo, bukan kalau misalnya potong settingan jangan mepet-mepet Romo, kasihan.
di foto lalu ditaruh di grup gitu loh Romo. Ada yang ngurusi di sana jam 1 gitu misalnya, setengah lingkaran gitu, ada mejanya lalu difoto taruh di WA grup. Jadi masih ada waktu cukup itu kalau jam 1 ya setengah 2 lah. Settingan itu masih cukup waktu. Tapi kalau jam 4 nggak keburu itu. Waktunya udah terlalu mepet. Mereka mau nyetingnya setelah habis makan siang gitu, Pak. Nah, itu bagus. Satuan gitu. Tapi tadi kan settingan awalnya di ruangan. Di ruangan ya. Tadi sangat banter ya, anginnya sekali tadi. Semua gitu. Terus kita mikirnya kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah sore itu kan dingin, kalau tambahan hujan itu kan tempias. Tadi perkiraannya gitu, pemikiran kami waktu menentukan di ruangan itu loh. Dingin loh, anginnya besar sekali tadi tuh, sampai agak ke tengah pun masih nyiprat gitu loh. Oh ya? Iya, tadi tuh gede banget anginnya, sampai pot-potnya pada jatuh semua. Sama hujan semalam juga ngeri ya, Bu. Oke, baik. Jadi gitu ya, nanti saya segera informasikan ke Brian untuk jadi tidak jadi di ruang tetapi di aula, hanya lalu agak mepet ke timur begitu ya. Oke. Yang pengalamannya UNY ya? Ya, Bu Francisca ya katanya. Iya. Daring di UNY apa? Ya, kalau virtual itu ya di aula itu. Oke. Ini Bu Lis tanya apakah ada perlu virtual background. Wah, bagus. Sebaiknya ada. Sebaiknya dibuat ya. Kamera ya. Iya. Sebaiknya ada itu pesan itu. Hanya virtual background, maksudnya virtual bukan. Virtual enggak apa-apa. Virtual kan dibuatkan dengan Corel itu, Mas Guris. Kalau yang poster yang kita itu bisa dijadikan virtual background? Ya boleh. Iya itu aja. Itu aja. Tapi nanti gimana? Prakteknya itu kan nanti ada kamera. Ada kamera itu kan di belakang kursi-kursi kita. Atau gini Romo, kalau bisa itu kan cetak itu kan 1 jam jadi cetak. Kalau mau yang ini yang tidak virtual, nanti bisa jadi latar belakangnya. Besok bisa ke Romo saya cetak itu. Ukurannya berapa kali berapa di situ? Ya. Berapa ya? Katakan 0 kalau mau supaya nggak pecah tuh hampir 1 meter 97 cm kali atau berapa? 1 meter kali berapa Pak? Tapi bisa masangnya bisa enggak nanti? Oh enggak, kalau pesan sudah ada ininya, stekernya udah 200.000 saya biasanya. Iya. Oh sudah ada ininya, ada cagaknya. Sudah ada Romo, ada. Komplit itu Romo. Atau kita serahkan ke Paris saja untuk cetak. Bukan, tapi desainnya jangan saya tinggal bawa ke Prima, itu mereka tinggal cetak. Desainnya sudah ada Paris yang poster itu, pakai yang itu aja. Karena kalau nanti dia desain enggak cukup waktunya, dia butuh minimal sehari. Kalau sudah ada tinggal ngeprint gampang, tapi kalau sekalian desain kalau banyak ini sehari enggak mau dia. Yang banyak. Enggak ada tenaganya itu loh, Pak. Ukurannya berapa aja? Ukuran yang ini yang tepatnya. Biar besok saya yang ini yang urus coba. 2 meter kali 1 meter ya. Kebesaran Romo, 1 meter kali A0 itu cuman saya juga ada kalau 1 kali 1,5 aja lah ya. Ya. Oke. Itu panjangnya 1,5 ya. Lebarnya 1 meter. Ya. Lalu kertasnya yang glossy, jangan yang dop. Kertasnya yang glossy ya. Glossy ya. Tidak ini ya, tidak memantul. Oh, tapi memantul ya, nanti ada kameranya ya dop kalau nanti bisa memantul nanti kalau glossy ya. Betul. Sebaiknya dop saja nanti kalau itu dihadapkan kamera. Iya. Kalau dihadapkan kamera glossy mantul nanti Romo. Ya sebaiknya dop jangan glossy kalau dihadapkan kamera.
ukurannya segitu, sekalian sama standingnya itu. Kalau terlalu kecil standingnya sulit itu, harus yang kira berdiri kan sekitar 1 meteran tingginya. Ya 97 cm lah persisnya. Kali 60. 97 cm kali 60 cm, lalu ada standingnya itu. 97 kali 60 ya. Lebarnya 60 kalau enggak 70 itu ya. Iya. Itu bukannya terlalu kecil ya, Pak ya? Enggak ya? Iya, terlalu kecil kayaknya itu nanti. Masalahnya kalau terlalu besar juga nanti ruangnya itu nggak termuat nanti di ininya kalau terlalu besar. Tapi kalau 1 meter tuh kok terlalu, itu kan tingginya Romo 1 meter itu. Tingginya, Tingginya ya. Lebarnya 70 cm. 70 cm ya. Iya. Bukan malah dari 1 meter. 70 cm itu tidak. Standing banner bukan tinggi ya kan. Standing banner maksudnya itu. Kalau standing banner kan tidak kelihatan di kamera nanti, Pak. Oh iya. Maksud saya itu buat backdrop aja. Backdrop, iya. Kalau backdrop kan ya 3x1 gitu panjang. Oh iya 3x1 yang di atas itu. Iya. Di atas. Tapi yang ada gitu tempatnya ya. masang enggak? Film dijereng ke atas gini ya. 3x1 ya. 3x1 ya. 3x1. Ya standarnya kan itu. Ya. Nanti kan minta ke percetakan bisa langsung gitu loh, Pak. Ya, tapi ya. yang mendesain itu kan semalam ini bisa enggak gitu. Pak Goris kuat enggak? Isinya kan cuman tulisan, pelantikan, lalu sama simbol toh. Iya. Ya kan kita kan pakai poster itu aja kita kasih ke percetakan. Nanti yang masang sana cantelannya ada enggak? Kalau cantelan anunya mesti ada, cuman nyantelkan di belakang altar itu ada enggak? Nah itu yang saya enggak tahu. Agak ragu itu nanti masangnya bagaimana? Iya, masalahnya kalau pakai backdrop nanti mesti pakai paku segala macam. Ya, bentar. Di belakangnya itu enggak ada tembok ya. Kalau ada tembok biasanya ditempelkan. Karena di kapel itu kalau nggak salah belakangnya itu apa? Kosong ya. Lupa ingat saya. Belakangnya kosong ya, nggak ada tembok ya. Iya. Atau hanya pilar-pilar ya kayaknya ya. Atau gini, kalau begitu pakai virtual aja, Mas Reno bisa nggak pakai virtual? Hanya kalau virtual, masalahnya begini loh. Kan kalau saya pakai laptop itu pakai virtual lalu nanti tidak apa-apa, itu nanti lalu belakang saya itu adalah virtual background itu. Tetapi kan saya tidak pakai laptop, tapi kan luring ya. Iya, luring. Jadi kameranya kan agak jauh dari altar. Iya ya Romo ya. Berarti pakai backdrop Romo, tapi harus dipaku biasanya biar Nah, lebih. itu yang tidak memungkinkan. Kalau pakai standing lalu bisa enggak sih 3 meter atau 2 meter lah? Enggak bisa. Enggak bisa ya. Nanti kena angin. Sebenarnya bisa, cuman standingnya kayaknya kecil deh Romo, nggak sampai, paling standing itu 1 meter dia itu tersedianya itu. Yang kali 70. Kalau yang tinggi sampai 3 meter itu harus tali biasanya. Virtual background tetap perlu, itu untuk para peserta semua. Itu kita share saja besok ya. Siapa itu mau pakai virtual background boleh. Nah, hanya kalau yang di altar itu ya sudahlah, kalau memang repot, saya kira enggak usah juga enggak apa-apa. Enggak, sebenarnya jasa untuk itu banyak Romo, jadi sudah punya backdrop, tinggal dibuatkan standingnya itu banyak Romo, jasa kayak gitu tinggal nempelkan itu bisa. Ada itu kemarin anak saya biasanya kalau di aula itu pakai Romo, di aula. Gini Romo usul, karena itu di di mana di dalam kapel atau itu gereja, itu saya kira ya rapatut yang tidak backdrop. Kalau di aula di gedung biasa untuk misa, ya itu diberi backdrop. Tapi kan ini masalahnya di kapel kan ini. Di kapel apa itu di aula? Di aula. Oh ya sudah, kalau di aula kalau nggak memungkinkan karena waktu ya. Aulanya itu memang persis depan kapel. Jadi kalau dan kan berarti
sekatnya itu adalah dari kaca, itu kan harus dibuka. Berarti memang sebetulnya lalu background kita itu kapel, backgroundnya kapel, jadi aula itu persis di sampingnya, di belakangnya aula itu adalah kapel. Sehingga lalu, nah itu pintu akan dibuka, karena kalau nggak dibuka nanti memantul, ya kan, karena pakai kamera. Nah sehingga memang belakang altar itu nanti kapel. Coba saya tadi punya gambar. Bisa saja Romo, karena ini mendesak. Ya kalau tenaganya untuk ngeprint dan sebagainya sih mudah, cuman yang mendesain terus nanti yang memasang di sana itu siapa? Romo. Kira-kira ini saya kira kita belum tahu ada enggak untuk cantolannya di aula itu gitu loh. Karena tadi kan enggak melihat ke sana karena kita tadi ke ruangan. Kalau tinggal masang, artinya jasa yang menyediakan itu tuh banyak. Saya banyak itu, Pak. Bisa tanya anak saya, tapi dengan cara dia nggak membikinkan backgroundnya 3x1 tadi loh. Ya itu. Jasa kalau itu sudah banyak. Jadi tinggal print gampang, ditunggoni juga bisa, cuman yang desain itu yang nggak ada waktunya. Oh, ya. Bukan yang itu isinya cuma simbol sama tulisan pelantikan gitu toh, atau gimana? Tapi yang desain saya kirim apa? Saya tadi motret aulanya seperti itu. Nah di belakang aula itu kan ada pintu dari kaca. Nah itu nanti akan dibuka pintu-pintu kaca itu. Oh. Jadi pintu kaca itu akan dibuka. Lalu belakang persis di belakang pintu kaca itu adalah kapel. Nah, tapi berarti ada rangkanya toh, Romo ini, rangka pintu itu. Ya betul, itu memang ada kerangka, betul. Itu yang di depan. Yang paling sederhana diselotip saja 3 meter selotip kanan kiri. Oke. Itu berarti nanti kan kita berarti memang agak maju. Tadi katanya mau mepet di kapel. Kalau mau mepet lalu ya nggak bisa untuk di backdrop, mepet ke timur. Di sini aja Romo kalau saya. Yang di belakangnya kaos merah ini, lalu backdropnya diselotipkan di kacanya itu, di rangka yang itu. Ini yang kirim Romo Rokita, itu kan di belakang yang baju merah itu loh, Romo. Ini kan yang mejanya untuk altar toh ini. Ya. Nah di belakang yang baju merah itu backdrop yang 3x1 tadi. Ya, tapi masangnya di mana? Ya, di yang rangka kaca ini. Oh, belum tentu bisa loh itu, Pak. Oh. Kalau yang cagak putih, nah itu bisa. Tapi kan berarti agak maju. Nanti kalau tampu ya, kalau hujan, lalu itu kan riskannya begitu. Oh, di belakang yang baju merah ini, kapel? Itu pintu kapel, iya. Atau romonya yang masuk di kapel, lalu pengurusnya di depannya yang... Ya, itu gambaran saya tadi begitu. Jadi katakanlah romonya di dalam kapel, lalu nanti itu kursi-kursinya mepet ke pintu kapel. Lalu nanti ada kameranya di situ. Ya. Nah, lalu kalau di dalam kapel tadi sepertinya memang tidak bisa pakai backdrop. Oh, tidak bisa pakai backdrop. Ya nggak apa-apa sih, menurut saya nggak apa-apa. Romo mohon izin. Jadi yang sewu ini kan, jadi kan mungkin biar tepat begitu. Karena misalnya begini, tadi kan ide itu bagus, tapi kan nanti kalau ya bisa, siapa yang mendesain ini juga pertanyaan lagi. Jadi yang saya jangan sampai energi kita itu bukan hal ekstrimnya, kalau tidak ada backdrop pun tetap jalan. Esensinya kan yang penting kan pelantikan itu gitu loh. Mungkin next lebih baik karena mendadak, atau mungkin kalau pas aja kita juga punya teman mahasiswa, saya pribadi bisa bantu. Artinya mahasiswa saya rekrut, tapi kan waktunya mepet nanti ini. Artinya begini loh. Nah, kalau nyetak cepat benar, tapi siapa yang desain dan sebagainya. Nanti kalaupun ada tenaga masang siapa ya oke, tapi
Nyun sewu, jadi mungkin kan kalau hari ini kan esensinya itu tujuan itu sudah tercapai gitu loh. Jadi mungkin kalaupun tidak ada, kalau di ekonomi nggak first best ya second best. Kalau second best nggak tercapai ya third best gitu saja Romo. Kalau maaf ini pemikiran ekonomi ya, praktis, efektif, efisien makatan. Nyun sewu. Iya. Makanya kalau saya sih kok nggak usah repot-repot dengan backdrop gitu loh, maksud saya itu. Loh kalau waktunya cukup, kalau perlu kita pakai seragam. Tapi kalau cukup besok, coba kita lihat aja besok Romo ya. Monggo. Nanti kalau nanti besok cukup, saya lihat dulu bisa nggak. Biasanya memang yang kayak gitu itu ya 2 jam bisa lah cetaknya. Kita kan punya poster itu, kita tinggal bawa ke sana. Monggo, Pak Goris kalau bisa. Nanti besok saya bisa ke sana. Saya menghandle gitu loh. Tapi kalau besok nggak bisa ya udah nggak apa-apa, nggak usah pakai aja. Tapi ukurannya tadi itu ya 1 kali 3 ya. 1 meter kali 3 meter. Iya. Ya Mas Goris besok kan katanya mau lihat, ya lihat dulu aja. Oh lihat di ini boleh, nanti besok pagi saya ke sana ya. Mas Goris yang di sana. Tapi yang megang kunci itu ada yang megang kunci itu. Di sana nanti ketemu Mas ini yang Brian. Wahyu dan Brian. Iya. Brian lagi bisa ada acara di dia. Mas Wahyu di sana Mas Naldo. Ya. Nanti saya beri kontaknya Mas ini yang ngurusi di sana ada kok. Oke, Bu. Oke ya. Kita geser ke pembicaraan yang lain itu Pak YSS bagaimana mengenai apa? Media. Jadi nanti monggo nanti kan acara pelantikan, nanti kita akan browsing sedikit mengenai organisasi ini apa. Tapi yang jelas jaringan nanti kita akan dibantu jaringan dari teman-teman. Kalau yang di media cetak dan online DIY saya sudah artinya bisa saya tangani. Tapi nanti yang untuk yang di luar itu saya akan minta bantuan teman untuk memblast media hasilnya. Mungkin kita siapkan dulu draftnya, tapi mungkin isi-isi mungkin apa ya terkait dengan acara besok. Mungkin malamnya saya buat, mungkin minggu nanti kan Senin sudah muncul semua. Oke, baik. Nanti di paling bawah tentu kita tulisi itu ya informasi pendaftaran kalau ada mau menjadi anggota gitu loh apa? Ya. Oke. Ada informasi itu. Oke, lalu apa lagi ya? Nah, untuk saya kan rencana sebetulnya nanti dalam sambutan itu saya memberikan gambaran rencana kita untuk itu programnya seperti apa. Ada masukan-masukan yang sudah masuk dari Pak Aris, dari pendidikan siapa tuh dari pendidikan itu kan tadi ada dari Pak Suranto ya dan Bu Clara, kemudian Pak Kianto dan Pak Tulung sudah belum ya penelitian ya? Belum ya? Baru Pak Aris tadi ya yang nah itu sebetulnya mau saya kumpulkan malam ini lalu besok bisa saya sampaikan gambarannya saja gitu loh. Kira-kira kalau bisa lalu lebih baik, tapi kalau emang belum siap ya nanti saya hanya mengatakan ya kita punya program untuk mendukung Tridharma. Kalau nanti coba saja, moga-moga ini Pak Tulung juga nggak hadir ya, Pak Tulung dengan Bu Clara kan nggak hadir ya. Saya nggak tahu yang penelitian itu apa programnya begitu ya. Romo, kalau yang kesekretariatan itu kesekjenan, yang pertama yang kami programkan itu perlengkapan kesekretariatan. Yang pertama stempel ya, itu jelas ya. Kemudian yang kedua itu mungkin baju seragam juga ya, baret ya kalau perlu ya, topi ya, sama ini sama kalung lah ya, apa namanya itu ya, nanti saya carikan namanya ya, yang nanti berfungsi sebagai simbol kebesaran kita. Nah,
apakah nanti kita perlu misalnya membuat jaket ya, jaket dengan logo IKDKI wilayah Jogja gitu ya. Kemudian juga ada seragamnya ya, sehingga kalau kita punya acara kita bisa pakai seragam kita, ciri khas kita, identitas kita ya. Jadi penguatan identitas IKDK wilayah Jogja itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua itu promosi IKDK, penguatan kelembagaan dan promosi IKDK ini melalui webinar yang dilakukan secara rutin nanti ya. Kemudian juga hasilnya itu kita melalui YouTube kita, kanal YouTube kita. Saya rasa nanti kanal YouTube kita kalau sudah ditonton lebih dari 4.000 penonton, kemudian ada 1.000 subscribe, itu bisa menjadi penghasilan tetap untuk kita. Jadi saya lihat tadi sudah ada 60-an ya penonton yang ini ya, dan kita kejar 1.000 penonton untuk kita bisa siaran langsung. Nah, sehingga nanti kalau acara-acara seperti ini, nah, kita bisa live streaming di YouTube. Begitu Romo. Jadi program pertama itu adalah penguatan kelembagaan, kemudian yang kedua itu adalah promosi, siar dan promosi. Ya, Ya, baik, itu baik. Ya, yang Pak Aris tuh yang di grup tadi ya, Pak Aris. Lalu yang pengajaran juga tadi sudah ada. Siapa tadi ya, Bu? Pengajaran tuh Pak Suranto ya dan Bu Clara. Nah, kemudian yang penelitian ini tadi yang saya belum menemukan ya. Dari Atma Jaya kalau nggak salah tadi. Ya, Pak Kianto dengan Pak Tulung. Ya, baik. Pak Tulung itu lewat Bu Regina kayaknya. Saya sudah kontak Pak Tulung, hanya memang lalu Pak Tulung belum aktif ya ternyata ya. Ya sudah lah mungkin. Lalu Romo, untuk besok sore itu visi misinya sudah ngikuti yang dari pusat ya Romo berarti. Ya. Nah, kalau dari pemahaman saya, visi, misi, tujuan baru program kerja Romo. Jadi program kerja itu setelah turunan dari tujuan. Tujuan turunan dari visi dan misi. Visi dan misi turunan dari ADART. Nah, yang saya belum tahu besok kira-kira Romo ingin menyampaikan yang mana. Ya, programnya. Jadi katakanlah nanti saya akan muncul coba. dulu Romo mestinya. Oke, baik. Nanti saya cek mereka ya. Ya. Itu kan yang kemarin saya sampaikan sekilas itu dari yang disampaikan Bu Lis dan Ibu Widya. Lalu saya tulis begitu saja. Sementara dari tawarannya Pak Goris tadi siang itu sebenarnya kan peluang yang sangat besar itu untuk menghandle dana yang ditawarkan. Tetapi memang tidak mudah. Jadi misalnya untuk yang tawaran tentang energi terbarukan. Tadi saya lihat itu 13 Mei deadline-nya. Sementara untuk masukkan proposal itu harus institusi. Nah, institusi itu kalau ini lewat LKDI yang pusat katakanlah dicantelkan ke pusat, mungkin bisa menggelinding kalau memang sudah didaftarkan sebagai institusi. Tinggal nanti mencari SDM-nya yang bisa diajak berkolaborasi. Nah, sehingga dari pandangan saya itu yang call for proposal tadi itu sangat bagus kalau mau disampaikan juga oleh Romo gitu. Karena memang banyak peluang yang bisa, ada yang dana kecil yang dari 500 sampai 1 miliar, ada yang 100 jutaan, artinya itu ya sesuai dengan tingkat kesukarannya. Kalau dananya kecil memang ya tidak sulit, tapi kalau yang
menggait yang 1 miliar itu ya filternya kan banyak. Ya. Tapi ada yang 50 juta tadi untuk pengabdian ya, itu Paris. Nah, betul. Nah, 100 contohnya juta untuk penelitian. Yang saya sampaikan sekilas kemarin tentang pengabdian, itu saya sudah punya desa binaan itu di Kampung Code Utara. Itu untuk jalur evakuasi, kami sudah mapping kan itu, mana yang daerah yang rentan banjir, mana yang longsor, mana itu sudah punya saya database-nya itu untuk pengabdian. Tinggal nanti mau dibawa kemana, saya kan juga kemarin sempat tanya itu siapa dan kira-kira artinya yang disasar itu siapa gitu ya. Kebetulan saya ikut. Lalu kalau misalnya untuk kelompok yang marginal ya orang-orang Katolik ya banyak sebenarnya yayasan-yayasan yang butuh pendampingan itu. Misalnya di kawasan Romomangun itu kan termasuk ya daerah longsor, ya itu banyak sebenarnya yang bisa ditangani. Terima kasih Romo. Oke, baik, terima kasih. Ya, nanti gini aja, artinya coba nanti saya ketik lagi, moga-moga ya sebisanya lah, artinya lalu sebisanya saya kumpulkan lalu besok bisa saya sampaikan. Tapi kalau memang belum siap ya sudah, enggak apa-apa nanti. Ya sambil jalan nanti Romo, enggak apa-apa. Ya saya mengatakan ya sudah, pokoknya kita mau meningkatkan tridharma kita, kerjasama antar dosen perguruan tinggi, ya gitu aja, oke. Ya. Baik. Oke, apalagi ya? Mungkin yang paling penting Romo, karena ini kan semacam dosen Katolik ini kan butuh pemandu, butuh gembala gitu loh Romo. Itu yang paling penting sebenarnya ya. Jadi mereka selama ini punya banyak riset, punya banyak pengabdian, kemudian juga mungkin sudah cukup kaya ya dengan metode pengajaran ya, pendidikan di masa-masa tempat kan bisa di-sharing ya. Nah, tetapi yang perlu itu kan ada bisa memandu. Jadi IKDK ini jadi pentingnya itu untuk memandu, menggembalai dosen-dosen Katolik yang selama ini barangkali punya banyak aktivitas tetapi tidak saling saling kolaborasi, tidak saling support, kemudian juga sulit sekali untuk mendapatkan informasi antara satu yang lain. Dengan ini kan kita bisa mendapatkan informasi penelitian, pengabdian, kemudian pendidikan, macam-macam. Itu aja menurut saya. Ya, oke. Ya. Oke, baik. Masih ada lagi. Jadi tadi sekali lagi yang backdropnya nanti Pak Guris lihat, memungkinkan atau tidak, kalau tidak juga nggak apa-apa ya. Kemudian virtual background-nya tadi siapa, Mas Reno ya? Virtualnya Mas Reno. Mas Reno ya, oke. File virtual background-nya dari mana Pak? Bisa dari poster, bisa nggak Mas Reno? Poster undangan? Poster yang kita kasih itu. Oh, posternya belum ada tapi kan ya? Sudah ada. Yang di grup itu loh ada. Kuning, warna kuning. Yang warna kuning itu. Oh, yang warna kuning. Pengumuman ini, poster pengumuman itu, nah itu bisa menjadi background. Virtual background-nya. Tapi kan harus diedit ya. Nah, yang asli Pak Guris. Kalau itu sebenarnya dimasukkan ke ini ya Romo ya, ke apa namanya ya. Jadi harus melalui laptop itu Romo. Jadi di Zoom itu kalau di sini kayaknya agak susah ya di ininya itu. Jadi di Zoom itu tinggal di ini aja, diambil ya itu virtual background-nya itu. Tapi yang penting sudah tersimpan di komputer, di laptop. Oh, yang ini. Mas Reno bisa enggak itu disimpan dulu, di save dulu di desktopnya Mas Reno, kemudian nanti ditampilkan di situ, ada di bawahnya virtual background gitu. File undangan yang ada foto Romonya sama
Profesor. Iya itu ini aja. Ini dibikin jadi backdrop. Hanya kalau background itu. Virtual background. Iya, kalau virtual background itu kalau yang tengah itu kosong begitu loh. Jadi untuk wajah gitu ya. Sehingga lalu hanya mengambil itu tetapi dikosongkan tulisan yang tengah, hanya tinggal lalu kiri kanan dari kata misalnya IKDKI wilayah Yogyakarta yang sebelah kiri, lalu yang sebelah kanan itu pelantikan, tulisannya pelantikan pengurus wilayah itu begitu loh. Memungkinkan enggak itu membuat mengedit jadi tidak bukan poster itu yang dipakai virtual background tetapi unsur-unsurnya ada di situ. Hanya lalu kan berarti mengedit poster yang sudah ada. Pak Guris pakai apa tuh itu? Aku pakai Canva, Romo. Aku itu kemarin itu install laptop, tapi yang menginstal itu nggak mau masukkan Corel. Sebenarnya aku bisa untuk ininya desain di Corel itu. Tapi aku nggak punya ininya, nggak punya Corel, program Corelnya. Oke. Pakai Canva bisa tuh? Bisa, Romo. Berarti ini diubah jadi itu ya, jadi virtual background ya. Jadi yang tengah kan lalu kosong, hanya tulisannya di pinggir kiri dan kanan begitu. Coba nanti saya buat dulu ya Romo ya. Oke. Ya baik. Oke. Coba dulu ya. Coba dulu. Nanti bisa dilihat hasilnya ya. Nanti di share, oke baik. Ya, baik. Saya kira itu saja ya. Ya. Ada lagi. Pokoknya yang penting kita besok berusaha untuk jam 4 supaya lalu kita juga bisa melihat tempat dan juga mungkin kalau perlu persiapan ya gitu ya. Pakai batik ya Romo ya. Pakai batiknya bebas warnanya. Lengan panjang atau lengan pendek nggak apa-apa Romo ya. Ya. Yang penting batik ya. Oke, enggak apa-apa. Baik, begitu ya. Terima kasih banyak. Sedikit Romo untuk yang Bu Yohana untuk konsumsinya sudah beres ya? Sudah. Bu Yohana sudah beres ya. Perlu tambah satu tadi ya Pak Nondo, Pak Julius sama Bu Nina. Jadi mau kita undang nggak nih ya? Belum tahu ya. Dia ada acara kok kemarin ya. Oke. Ya baik itu. Oke, semoga besok lancar ya. Oke, terima kasih banyak. Nanti Pak YSS itu yang intinya Pak YSS ya. Pokoknya kita pasrah bongkoan Pak YSS untuk yang media ya. Oke, baik. Ya, oke, terima kasih. Mari kita tutup ya. Yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur padamu atas rahmat-Mu di dalam penyertaan-Mu di dalam perbincangan kami, rapat kami. Kami berkat-Mu untuk istirahat kami malam ini dan juga untuk acara besok sore agar juga bisa berjalan dengan lancar dan baik sesuai kehendak-Mu. Semuanya kami mohon kepada-Mu dengan mengenal Kristus Tuhan kami. Amin. Dan semoga usaha kita mendapat berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Romo. Selamat malam. Selalu ya, sampai ketemu ya. Selamat malam Bapak Ibu. Izin live. Izin live ya.